Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapa dan ibu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana beliau mengatakan bahwa Yesus itu diangkat sebagai Tuhan itu sebenarnya kurang pinter nih orang Kristen. Soalnya kalau bilang hebat-hebatan, Adam itu lebih hebat daripada Yesus. Sehingga menurut Ustadz ini, Yesus tidak pantas menjadi Tuhan. Yang lebih pantas adalah Adam. Sebab Adam lebih hebat daripada Yesus. Langsung aja kita nonton videonya supaya kita paham apa yang beliau katakan. Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapa dan ibu. Alasan dari Ustadz Adi Hidayat mengapa kok Adam lebih hebat dari Yesus adalah karena Adam dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Tetapi Yesus dilahirkan tanpa ayah dan ada ibunya. Tetapi Yesus itu ada ibu, jadi lebih jagoan Adam menurut beliau. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya orang ini kurang paham dalam bagian Adam itu sebenarnya tidak dilahirkan. Benar nggak? Adam itu diciptakan. Adam ada tiba-tiba tanpa ayah dan tanpa ibu, bukan melalui proses kelahiran. Kalau Yesus memang dilahirkan tanpa ayah begitu. Tetapi bukan di situ poin kita, guys. Poin kita adalah Ustadz Adi Hidayat ini nggak paham Alkitab dan Kristologi. Makanya kenapa beliau bingung. Yesus sebagai Tuhan bukan karena alasannya dia dilahirkan tanpa ayah. Bukan. Kalau Bapak Ustadz Adi Hidayat tanya pada orang Kristen, kenapa kok Yesus dijadikan Tuhan? Karena Yesus itu dilahirkan tanpa ayah. Ya, ini orang alasannya nggak pas. Karena memang Yesus menjadi Tuhan bukan karena nggak punya Bapa. Ada beberapa alasan yang saya ingin sampaikan dalam video ini. Kenapa kok Yesus itu sebenarnya lebih hebat dari Adam? Sebab memang saya menyimpulkan bahwa Adam tidak lebih hebat dari Yesus. Ini kita harus pegang. Bahwa yang lebih hebat dari segala sesuatunya adalah Yesus saja. Dan Adam tidak lebih hebat dari Yesus. Apa alasannya? Ada banyak. Yang pertama, Adam belum ada, Yesus sudah ada. Jadi Yesus adalah kekal. Jadi Yesus kekal, Adam enggak. Adam diciptakan, tapi sebelum Adam diciptakan, Yesus sudah ada. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini siapa? Firman ini Yesus. Kalau kita pahami konteks dalam penulisan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, firman ini adalah Yesus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah dan selanjutnya. Tapi saya mau fokus dulu dalam kalimat ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, firman itu udah ada bersama-sama dengan Allah. Saya ambil contoh dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang mengatakan aku di sini siapa? Aku di sini adalah Yesus. Yesus mengatakan bahwa dirinya Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Intinya Yesus itu kekal. Adam dia nggak kekal. Ada waktunya di mana Adam mati, bener ya? Di usia 900-an tahun Adam mati. Itu artinya Adam ada permulaan dan ada akhirnya. Adam pernah diciptakan dan Adam pernah mati. Kalau dilihat dari sisi kekekalan ini, jelas Yesus lebih hebat. Yesus itu ada sebelum segala sesuatu ada dan akan tetap ada sekalipun segala sesuatu sudah hancur, binasa.
Paham ya? Yang kedua, Adam bukan Allah, tetapi Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kembali, kalau tadi kita fokus di firman itu bersama-sama dengan Allah, tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Yesus, maka firman ini adalah Allah. Yesus adalah Allah menurut pengakuan dari Yohanes 1 ayat yang pertama. Dari ayat ini aja jelas bahwa Yesus lebih hebat dari Adam. Adam tidak pernah sekalipun dikatakan dan tertulis dikatakan di situ Adam adalah Allah. Nggak pernah sama sekali kan? Coba cari teksnya, ada nggak? Adam adalah Allah. Nggak ada. Namanya Adam itu berarti manusia. Dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada seorang anak. Seorang anak ini siapa? Ya, Yesus Kristus. Jadi seorang anak ini disebut juga Allah yang perkasa. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Pernah nggak dikatakan Adam yang perkasa adalah Allah yang perkasa? Nggak pernah sama sekali. Jadi apakah Adam lebih hebat dari Yesus? Oh, enggak sama sekali. Adam manusia biasa, bukan Allah. Tetapi Yesus adalah Allah. Bagian yang ketiga, yaitu Adam bukan pencipta, tetapi Yesus adalah pencipta. Kembali lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang menjadikan segala sesuatu itu baik bumi, pohon, hewan, dan juga bunga-bunga, awan, galaksi, segala sesuatu yang ada di dunia ini manusia dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Oleh Yesus Kristus itu sendiri. Maka Yesus adalah pencipta. Sebab dikatakan di sini, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Yesus nggak ada satupun yang bisa terjadi. Pohon nggak ada, bumi nggak ada, apalagi Ustadz Adi Hidayat pasti nggak ada tanpa Yesus. Sebab dikatakan di sini segala sesuatu ada karena Yesuslah sang pencipta itu. Oleh karenanya Allah dalam Kejadian dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah langit, jadilah terang, jadilah benda penerang, maka semuanya jadi. Melalui apa? Firman. Firman yang adalah Yesus. Firman itu yang jadi manusia dan Yesus adalah pencipta. Ada nggak dituliskan di situ? Tanpa Adam segala sesuatu nggak ada. Pernah nggak? Nggak ada. Karena Adam diciptakan, ada manusia biasa. Dia bukan pencipta. Itu yang harus kita tahu. Hal ini ditegaskan juga dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Di dalam Dialah, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena memang Yesuslah sang pencipta itu. Paham ya? Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu ini diciptakan tujuannya adalah untuk Yesus sendiri, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Bapa. Dan jelaslah bahwa Yesus pencipta. Lalu pertanyaannya, apakah Adam lebih hebat dari Yesus? Enggak sama sekali. Adam bukan Tuhan. Adam bukan pencipta. Adam ada awal dan ada akhirnya. Yesus kekal. Dari alasan saya 100% bahwa Yesuslah Tuhan. Ingat baik-baik, jangan sedangkal ini pemikiran kita bahwa Yesus adalah Tuhan hanya karena Dia lahir tanpa Bapa. No, bukan hanya itu. Itu bisa jadi salah satunya. Tetapi lebih daripada itu, Yesus memang Allah sesuai dengan penyataan yang diberikan di dalam Alkitab. Terima kasih, ini saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.